Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih dipertemukan lagi dalam pelajaran PPQ atau baca tulis Al-Quran. Oke, seperti biasa anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran pada materi hari ini itu apa. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Hari ini Bun akan menjelaskan dua materi. Yang pertama mat tamkin dan yang kedua mat lin. Ini materi lanjutan materi tentang hukum bacaan mat yang sebelumnya sudah Bun jelaskan. Nah, kita bahas satu persatu ya. Apa yang dimaksud dengan mat tamkin dan apa yang dimaksud dengan mat lin. Nah, mat tamkin itu apa? Mat itu sendiri artinya panjang, sedangkan tamkin artinya menempatkan. Nah, lalu apa yang dimaksud dengan mat tamkin? Mat tamkin adalah apabila ada dua huruf ya bertemu dalam satu kalimat. Nah, di mana ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid, dan ya kedua berharokat sukun atau mati. Oke, kita ulas. Mat tamkin yaitu apabila ada dua huruf ya bertemu dalam satu kalimat di mana ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid dan ya kedua berharokat sukun atau mati. Dan panjang bacaan mat tamkin yaitu satu alif atau dua harokat. Contoh, perhatikan pada contoh kalimat yang tercetak merah ya. Minan nabiyina, minan nabiyyi, nabiyyi. Nah, di situ kalimatnya bercetak merah itu yang dikatakan bacaan mat tamkin. Kenapa dikatakan mat tamkinnya? Yaitu perhatikan dari pengertian yang tadi, ya pertama. Tadi dijelaskan ya pertama harus berharokat kasroh dan bertasydid. Apakah di situ yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid? Iya, ya. Nah, kemudian ya yang kedua adalah ya berharokat sukun atau mati. Ya, paham ya? Sehingga pada kalimat minan nabiyina, nabiyina dikatakan bacaan mat tamkin. Contoh yang lain misalkan fil ummiyina, fil ummiyina ni. Nah, itu juga dikatakan mat tamkin karena ya pertama berharokat kasroh dan bertasydid, kemudian ya yang kedua berharokat sukun. Paham ya? Itu mengenai mat tamkin. Kemudian yang dimaksud dengan mat lin. Mat lin itu apa? Atau biasa juga dikatakan dengan mat layin. Nah, mat itu sendiri artinya panjang atau bacaan yang dibaca panjang, sedangkan lin atau layin artinya lembut atau lunak. Lalu apa yang dimaksud dengan mat lin itu sendiri? Mat lin yaitu apabila ada huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu wawu sukun atau wawu mati ataupun ya mati. Nah, kemudian wawu mati ataupun ya mati bertemu dengan huruf yang mempunyai harokat. Maksudnya huruf yang mempunyai harokat itu bagaimana? Huruf hijaiyah yang mana berharokat selain sukun, ya, harokatnya bukan sukun, ya itu namanya huruf yang punya harokat. Oke, lalu berapa panjang bacaan mat lin atau mat layin? Panjang bacaannya 1 sampai 3 alif atau 2 sampai 6 harokat atau 6 ketukan. Oke, perhatikan pada contoh. Nah, contoh bacaan mat lin. Alladzi at'amahum min
ju'i wa amanahum min khauf. Nah, di manakah matlinnya? Di manakah mat lainnya? Nah, perhatikan pada kalimat yang tercetak merah. Ya, khaufin dibaca khauf, min khauf. Kenapa dibaca sukun atau dibaca mati? Karena di situ termasuk bacaan matlin. Kok bisa dikatakan matlin? Yang pertama, nah seperti penjelasan tadi, huruf berharokat fathah. Nah, perhatikan huruf yang berharokat fathah yaitu pada huruf kho. Kho di situ berharokat fathah. Nah, kemudian huruf yang berharokat fathah tersebut bertemu wawu mati ataupun ya mati. Nah, pada kalimat tersebut hurufnya bertemu dengan wawu mati. Ya. Nah, kemudian wawu matinya di sini bertemu juga dengan huruf yang mempunyai harokat. Nah, tadi sudah Bunda jelaskan mempunyai harokat, yaitu harokat selain sukun. Nah, di depannya huruf wawu sukun itu apa? Ada huruf fa. Maka fa-nya mempunyai harokat. Iya, harokatnya apa? Kasroh tanwin. Ya, sehingga pada kalimat min khaufin dibaca min khauf, berubah jadi sukun atau mati atau berhenti. Karena apa? Cirinya matlin atau mat lain yaitu kalimatnya berada di akhir atau kalimatnya dibaca waqaf, berhenti. Nah, paham ya? Oke, contoh yang ya sukun misalkan wa rabbul maghribaini. Nah, di situ dibaca maghribain. Kenapa? Karena termasuk bacaan matlin. Di mana matlinnya? Oke, perhatikan pada yang bercetak merah ya. Di situ ada huruf yang berharokat fathah. Apa huruf yang berharokat fathah? Yaitu pada huruf ba. Nah, kemudian huruf ba bertemu dengan huruf ya sukun. Nah, di mana ya sukunnya juga ketemu lagi, ketemu dengan siapa? Bertemu dengan huruf yang mempunyai harokat. Huruf siapa? Huruf nun. Nunnya di situ apakah mempunyai harokat? Iya, harokatnya apa nun? Harokatnya kasroh. Ya, yang jelas bukan sukun lah ya. Nah, sehingga warabbul maghribaini dibaca warabbul maghribain karena kalimatnya berada di akhir. Sehingga kalimat tersebut bisa dikatakan matlin. Huruf yang berharokat fathah bertemu ya sukun, kemudian bertemu dengan huruf juga mempunyai harokat dan kalimatnya di akhir. Ya, kalimatnya di akhir ataupun kalimatnya dibaca waqaf atau berhenti. Paham? Oke, cukup sekian untuk materi hari ini tentang mat tamkin dan matlin. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan silahkan anak-anak ditanyakan. Semangat belajar dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.